Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan Padepokan Patrap Surakarta. Untuk malam hari ini hadir kepada saudara-saudara kita yang di Sadar Allah maupun DNSA seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk malam hari ini seperti biasa setiap malam Jumat akan yaitu diadakan untuk pengajian kalau biasanya orang bilang. Dan untuk teman-teman kita yang ada di Sumatera, yang ada di Medan maupun di Aceh maupun di Lubuk Linggo, Pak Japidi beserta teman-temannya, dan juga ada yang ada di Lampung, yang di Padang maupun di Pekanbaru, dan juga untuk teman kita yang ada di Jakarta, di Tangerang, Kang Opik, selamat malam beserta teman-temannya. Cilengsi, selamat malam semua. Mas Ateng beserta teman-temannya. Pak Sony, selamat malam semuanya. Dan juga untuk di wilayah Bandung, selamat malam semuanya. Cirebon, selamat malam. Pekalongan, Purworejo, beliau Pak Widarto. Sampai lupa Pak Widarto, jarang kesini terusan. Selamat malam Pak Wid beserta teman-teman semuanya, dan juga Mas Yusuf untuk sekarang di Lubuk Linggo perjalanan ke sana, dan dari Subang Mas Darman, selamat malam semuanya beserta teman-temannya, dan juga di Semarang Mbak Wito beserta teman-temannya, dan di Jogja Mas Edi Virkin, selamat malam Mas untuk teman-teman semuanya. Ini beliau Bapak Asman yang dari Malaysia ya hadir. Mungkin Bapak Ibu sekalian belum pernah dengar maupun belum pernah kenal. Beliau jamaah dari Malaysia untuk di Padepokan untuk malam hari ini selama 7 hari. Pengennya di Padepokan ya silahkan ya Bapak. Mungkin Bapak Ibu sekalian kok mau belajar ke Padepokan maupun istilahnya pengen belajar untuk dikir napas ke Padepokan Solo ya silahkan hadir. Ini ada beliau Bapak Wahid, Mas Mul, Mas Aris, dan juga Mas Budi, Pak Aisman yang dari Malaysia juga ada di Padepokan. Dan tidak lupa pula untuk teman-teman kita yang ada di Jawa Timur, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, selamat malam semuanya. Dan juga untuk teman-teman kita yang ada di Bali, selamat malam semuanya. Mungkin malam hari ini Bapak Ibu sekalian akan yaitu menunggu apa nanti acaranya yang akan dikasih pengetahuan sama beliau Bapak Setia Purwanto. Masalah apa nanti ya kita tunggu semuanya. Masalah yang mengenai dikir maupun mengenai amanah dengan santai-santai saja atau apa yuk nanti beliau Bapak Setia Purwanto sendiri yang akan ngasih penjelasan untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk malam hari ini untuk saudara kita yang dari Malaysia pengen belajar betul-betul lurus ke Allah, betul-betul belajar yaitu sadar Allah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau pengen belajar DN maupun belajar dikir napas ya harus punya suatu keyakinan, keniatan. Kalau sudah mempunyai suatu keyakinan, mempunyai suatu keniatan, insya Allah kalau seandainya kau mau belajar dikir nafas, insya Allah akan cepat sekali.
kita mendekat kepada Allah akan cepat sekali. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, yang sekiranya kok pengen belajar zikir nafas, ya nanti silahkan buka itu Solo Spirit Islam. Beliau Bapak Setio Purwanto itu ada nanti. Kalau saat ini kok Bapak Ibu sekalian pengen belajar untuk zikir nafas, mungkin kok Bapak Ibu sekalian pengen belajar ke Solo, silahkan belajar langsung ke Padepokan. Kami tunggu untuk Bapak Ibu sekalian kehadirannya datang, yaitu di Padepokan Patrap Surakarta. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian untuk malam hari ini saya mungkin tidak panjang lebar, ini cuma hanya ngasih penjelasan sedikit saja untuk Bapak Ibu sekalian, bahwasannya setiap malam Jumat yaitu akan diadakan yaitu secara live, secara langsung oleh beliau Bapak Setio Purwanto mengenai suatu zikir nafas. Tata caranya untuk melakukan suatu zikir nafas maupun langkah-langkah selanjutnya untuk menghadap yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kesadaran. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, untuk malam hari ini mungkin sudah waktunya jam 9 lebih. Nah, ini waktunya kita serahkan kepada beliau Bapak Setio Purwanto. Untuk malam hari ini kita ucapkan banyak terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Jamaah zikir nafas sadar Allah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan semua jamaah zikir nafas yang bisa hadir pada hari ini, ada Pak Budi, ada Mas Mul, Pak Wahid, Mas Idris. Jauh sih Karanganyar ya. Ada Tuan Asman. Assalamualaikum. Pak Cik. Ya, alhamdulillah. Pak Cik sudah berapa lama di sini ya? Sudah 5 hari. Sudah 5 hari di Padepokan. Ya. Pak Cik, boleh sinilah Pak Cik. Ya. Oke Pak Cik, boleh berbagi sedikit pengalaman di sini kan? Oke, saya gini aja Pak Cik. Jadi tujuan saya datang kemari ini nak belajar pasal zikir nafas dan yang lain-lain lah, seperti solat khusyuk, patrap dan lain-lain lah. Jadi tujuannya untuk belajar solat khusyuk lah, yang Taman. yang utama sekali lah, yang apa tu? Itulah tujuan saya yang utama datang ini. Sudah kemana saja Pak? Dah keliling Solo dah. Keliling Solo sudah. Dah. Ya, itu ada soalan dari Abang Zali Azam. Pak Cik Azman dari Sepang Pak ya? Ya. Alhamdulillah dari Sepang. Baik. Sama semua yang salam.
yang mau belajar di sini, ya Pak Cik ini 1 minggu di sini. Sebenarnya sama putranya Adam, tapi Adam sudah pulang ke Malaysia hari Rabu malam. ya, semalam. Semalam itu kalau bahasa Malaysia kemarin, ya. Kalau kita semalam itu berarti tadi malam. Ya, kita sambil belajar bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu dan semua jamaah, kita harapkan bisa hadir di Padepokan, ya. Tempatnya bagaimana Pak Cik? Tempatnya semua ada lah, tempat tinggal, apa makan pun tak ada masalah. Semua apalah. Lepas tu latihan secara intensif lah, latihan. Jadi tempat Padepokan semuanya sudah ada Pak Cik ya? Ada, semua ada. Wifi pun Wifi ada. pun ada. Wifi pun ada. Tempat tinggal, tempat tidur, dapur. Ya. Dapur itu kalau bahasa Malaysia apa Pak Cik ya? Dapur juga. Oh, dapur juga. Ya, itu boleh buat minum, makan. Di sini pun orangnya ramah-ramah Pak Cik. Alhamdulillah macam tu lah. Ya, orang di sini mesra. Nah, mesra itu ramah, akrab. Pak Cik ini sama jiran kita, tetangga, sudah diajak pusing-pusing. Nah, pusing-pusing itu keliling ke Solo. Baik. Nah. Ya, kopi bagaimana kopi Pak Cik? Wah. Rasa kopi? Kopinya Mantap. Kopinya pahit Pak Cik. kopinya pahit. Kopi pun Kopi sedap. O. Kopi O. Wah. Kopi O TO Ice. TO Ice. Ya, di sini pun Milo kosong pun ada Pak Cik. Ada. Ada Milo kosong. Saya bawa dari Malaysia. Oh ya. Kopi Solo. Ini Ayahman. Bila Pak Ayahman datang ke Padepokan nih, ya Padepokan santai relax ya. Oke. Ada yang nak ingin disampaikan Pak Cik kepada kawan-kawan semua jamaah Dikir Nafas di Indonesia, Malaysia, Singapura? Jadi kepada sesiapa yang berniat untuk mendalami Dikir Nafas ni, datanglah ke Padepokan untuk belajar secara intensif lah. Dalam masa 1 minggu ni, alhamdulillah banyak yang saya belajar lah kan. Pengalaman spiritual yang sukar digambarkan lah kan. Yang tak tahu lah nak cakap kan. Datang baru tahulah kan. Kalau tak datang, tak coba ya tak tahu. Baik, alhamdulillah. Insya Allah tempat ini akan dibangun lantainya. Saya mewakili jamaah terima kasih kepada Pak Cik Azman. Sama-sama. Pak Cik Azman yang telah sponsor. Baik. Tak apa, di sini aja Pak Cik. Oke. Jauh sedikit ya. Baik, jamaah Dikir Nafas sadar Allah. Kita akan lebih memperdalam tauhid kita, ya, memperdalam tauhid, memperdalam ilmu syahadah kita, karena syahadah ini adalah merupakan basic atau dasar, foundation. Kalau foundation atau fondasi
sebuah bangunan ini kuat, insya Allah ada pilar, dinding, nah itu pun akan kuat. Nah, ilmu syahadah atau ilmu menyaksikan Allah ini menjadi basic di dalam agama Islam. Ya, kalau kita lihat Al-Quran, induknya adalah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu intinya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau kata Pak Ndul, intinya inti. Core of the core. Pada gak ketawa berarti gak pernah lewat, gak pernah tengok Pak Ndul ya. Ya, alhamdulillah kita belajar ya, belajar untuk selalu mendalami intinya di dalam surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kenapa lurus? Karena startnya dan finishnya itu jelas. Kita startnya dari mana? Dari Allah, betul nggak? Finishnya kemana? Allah. Ke Allah. Kalau finishnya itu pun dari Allah, startnya pun itu dari Allah, terus jalan kita ini lurus tak? Lurus kemana? Ini startnya, ini finishnya, dan sudah kan? Tinggal ikuti saja. Kalau startnya itu dari Allah, finishnya juga Allah, kemudian jalannya ke jalan yang lain, itu namanya tersesat. Tersesat itu kita berarti keluar jalur, keluar line. Nah, bagaimana kalau kereta itu keluar jalur, Pak? Kereta api itu keluar rel. Ya jatuh. Nah, ihdinas siratal mustaqim ini adalah satu titian yang harus kita lalui, dan kita harus betul-betul fokus. Ya, tidak boleh keluar dari jalur. Apa bisa kita keluar dari jalur? Sangat bisa. Godaan untuk keluar jalur sangat nyata, sangat indah, dan sangat menggoda. Sangat menggoda. Jadi misalnya ini, kita sholat, tujuannya berubah dari Allah berubah menjadi surga. Jadi kita beribadah tujuannya adalah ke Allah, tapi berubah tujuan untuk surga, untuk pahala. Ya, kalau sholat tujuannya adalah untuk surga dan pahala, maka ini namanya sudah keluar jalur. Nah, sebentar, saya akan ganti ini biar tidak putus. Baik, kita lanjutkan. Baik, jadi dari kemana startnya dan finishnya karena sudah jelas, maka kita harus ihdinas siratal mustaqim. Di dalam surat Al-Fatihah, kalimat ihdinas siratal mustaqim ini selalu kita ucapkan dalam setiap rakaat. Karena Al-Fatihah itu wajib, maka kita
wajib membaca ihdina. Ihdina siratal mustaqim itu adalah ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti jalan yang bengkok itu sangat mudah. Maka kenapa kita baca ihdinas siratal mustaqim dalam setiap rakaat, dalam setiap kita membaca Al-Fatihah? Karena jalur dari start sampai finish di tengah-tengah itu godaan sangat banyak. Dan kita akan sangat mudah terkecoh. Sangat mudah tersesat, sangat mudah belok. Sholat duha tujuannya ke Allah atau agar rezekinya lancar? Bapak-bapak yang ada di sini saya tanya. Ya, sholat duha tujuannya ke Allah, bukan untuk agar rezekinya lancar. Kalau rezeki lancar menjadi tujuan daripada sholat duha, itu namanya sudah tersesat. Kan sangat bahaya kalau kita tidak mengetahui ilmu ini. Surga, rezeki lancar di dalam kita sholat duha itu adalah fadilah. Fadilah itu jangan menjadi tujuan. Kalau menjadi tujuan itu sudah tersesat. Baik. Maka di dalam kita belajar lurus ke Allah, ini adalah untuk menjaga akidah kita dari keluar jalur, dari keluar rel. Kalau sudah keluar rel, ya namanya sudah keluar rel ya tersesat. Baik, Bapak dan Ibu dan hadirin semua yang sedang menyaksikan siaran online kami, tujuan kita untuk berzikir nafas, belajar patrap, belajar sholat khusyuk, belajar amanah, itu adalah untuk ihdinas siratal mustaqim, tidak untuk yang lain. Kita untuk lurus ke Allah. Maka ikrar bahwa ilahi anta maksudi, nah itu yang betul. Hanya engkaulah yang menjadi tujuan. Tujuannya kemana? Ke Allah. Kalau tujuannya ke surga bagaimana? Tersesat. Kalau tujuannya pahala bagaimana? Tersesat. Nah, tujuannya kemana yang benar? Ke Allah. Kalimat ini mungkin dianggap aneh. Aneh tapi kok benar ya? Nah, betul nggak pernyataan saya tadi bahwa tujuan kita tidak ke surga tapi ke Allah? Betul, tapi aneh. Betul nggak Pak? Tapi aneh Pak. Karena tidak biasa Pak. Karena tidak biasa. Maka sekarang dengan adanya Facebook ya, nanti kita akan siar ulangkan di YouTube biar terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti ini. Semuanya mengatakan bahwa tujuan daripada sholat duha itu agar rezekinya lancar. Tujuan dari sholat tahajud itu agar semua apa yang diinginkan terkabul. Bukan. Sedekah biar rezekinya berlipat. Bukan. Saya berani mengatakan bahwa kalau niat sedekah agar rezekinya berlipat itu sesat. Nah, kenapa sesat? Karena
niatnya sudah tidak karena Allah. Tadi saya katakan bahwa kita ini belajar ihdinas siratal mustaqim. Kita ini belajar untuk jalan yang lurus. Kalau sudah agar rezekinya berlipat dari sedekah 10.000 menjadi 100.000, sedekah 100.000 menjadi 700.000, sedekah 1 juta menjadi 100 juta, itu sesat tidak? Berarti kita menyekutukan antara 100 juta dengan Allah. Ada yang bersedekah karena punya utang. Kamu punya utang, iya, utangnya berapa? 100 juta. Sedekah sana, 1 juta, 10 juta. Nanti utangmu akan lunas. Itu namanya menyesatkan. Tujuan bersedekah adalah untuk Allah. Aku niat sedekah untuk Allah, tidak untuk hutang saya, tidak ingin berlipat. Karena harus ikhlas. Coba kalau karena hutang, ikhlas enggak? Enggak. Sedekah 1 juta karena agar mendapatkan lipatan, mendapatkan kelipatan, keuntungan diri pribadi. Karena Allah apa karena kelipatan? Karena kelipatan berarti bukan karena Allah. Berarti sesat tidak? Sesat. Mungkin yang berani ngomong gini kali saya tok ya kali ya. Ini yang berani ngomong cuma saya. Tapi jangan bilang siapa-siapa loh ya, awas nanti. Ini sudah panas karena kampanye, masih dipanas-panasi seperti ini lagi kan gitu. Baik, pemilu tinggal berapa hari? 1 minggu. 5 hari atau 6 hari? Ini hari Kamis kan Pak? Berarti ya 6 hari lagi. 6 hari. Saya berdoa semoga cepat berlalu. Karena sudah panas kuping saya dengan hujatan-hujatan itu. Yang satu menghujat yang dua, dua yang menghujat satu. Untung pemilunya tidak pas Ramadan. Coba kalau pemilunya pas Ramadan, dosa semua sudah. Bulan Ramadan rusak gara-gara pemilu. Karena semua saling menghujat. Loh ini kan kebenaran yang harus kita sampaikan. Ini kan fakta. Lihat fakta ya fakta. Tapi kalau orang yang mendengar itu tahu kan sakit hati, itu masuk ghibah. Baik ya. Semoga pemilu cepat berlalu. Baik, masalah lurus ke Allah lagi. Makanya kita terus belajar ke Allah, lurus ke Allah. Di dalam pelajaran zikir nafas ada yang namanya nafi isbat. Nafi itu meniadakan, isbat itu lurus. Jadi kalau kita lurus begini, ini kan godaan sini, godaan sini, godaan sini kan banyak. Kita lurus gini, godaan sini banyak, sini banyak, sini banyak. Nah, ini nafikan semua. Nafi, tindakan semua. Nah, isbatnya ini lurus, jalan lurus. Nah, namanya nafi. Jadi ketika dikir nafas, hu itu menafikan. Allahnya lurus. Allahnya lurus, terus. Nafikan lurus, nafikan lurus. Maka Allah ini kalau kita panjangkan gitu sebenarnya sama dengan la ilaha illallah. La ilaha itu meniadakan, menafikan. La ilaha itu menafikan. Illallah itu adalah lurus. Jadi meniadakan lurus, meniadakan lurus, meniadakan lurus. Jadi kita harus selalu meniadakan. Sebab setiap tahap ini godaannya baru lagi. Setiap naik tingkatan spiritual, godaannya lagi. Setiap naik tingkatan spiritual, godaannya lagi. Terus gitu. Ini harus kita nafikan.
maka afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha itu adalah menafikan, ilallah itu adalah lurus. Jadi nafi isbat. Ini dalam bikin nafas. Di dalam patrap ketemu di patrap rumi atau patrap berputar. Saya gambarkan seperti black hole. Kalau pernah lihat gambarnya kan, di sini pusing, putar, terus ininya naik. Nah, black hole itu semacam garis lurus loh, lurus gini. Tiap alam semesta itu mutar. Nah, jadi begini. Nah, ketika kita patrap, maka ininya alam semesta, tubuh kita ini alam semesta, maka berputar. Nah, yang lurus ini kemana ini? Ini black hole-nya. Ini adalah sambungan kita kepada Allah. Jalur ruhaniyah kita, di mana jiwa itu bisa berserah diri kepada Allah, lurus. Nah, inilah ihdinas siratal mustaqim, lurus kembali kepada Allah. Biarkan tubuhnya ini mengikuti alam semesta, berputar. Seperti Ka'bah. Ka'bah itu gambaran. Ka'bah itu adalah satu contoh tawaf ya. Tawaf itu adalah satu contoh antara alam semesta yang berputar dengan pusatnya itu yang lurus ke Allah begini. Nah, pusing ini, putar. Ini yang ke Allah. Itu black hole. Nggak tahu juga alam semesta menemukan black hole gitu ya. Saya juga kurang paham. Tapi kok gambarnya kok seperti kalau saya patrap rumi gitu. Patrap rumi muter. Ininya lurus. Ininya kalau seperti garis itu lurus tuh. Nah, ini namanya menafikan. Nafi, isbatnya keluar. Set, lurus ke Allahnya. Itu ihdinas siratal mustaqim. Nafi, isbatnya lurus ke Allah. Nah, ini yang harus dipelajari. Ini yang harus kita lakukan bersama. Nah, kemudian di dalam dzikir nafas ini dan patrap, hasilnya ini nafi isbat, hasil daripada latihan nafi isbat kita gunakan untuk menjalankan amanah Allah. Sehingga semua terserah Allah, mau mendidik kita seperti apa, kita ikuti saja sudah. Jangan pakai ini lagi. Maka kadang-kadang dikatakan jadab. Jadab ini bukan keinginan. Misalnya ketika sholat, sujud nggak berdiri-berdiri sampai salam. Itu keinginan siapa? Keinginan siapa Pak Asman? Keinginan Allah. Keinginan Allah. Kita bisa apa? Dulu pernah ada cerita sahabat atau Rasulullah yang ketika mau dari ruko ini mau i'tidal itu ditindih Rasulullah. Rasulullah. Cucunya. Hah? Cucunya. Cucunya Rasulullah? Yang Oh, bukan. Rasulullah menunggu sahabatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Oh iya, karena Sayyidina Ali terlambat datang. Nah, Rasulullah itu ketika dia menjadi imam sholat subuh, nah beliau mau i'tidal itu nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Ternyata Sayyidina Ali itu mau berangkat sholat subuh, tapi ada orang tua yang berjalan di depannya itu, dan ini karena adabnya yang sangat tinggi pada Sayyidina Ali tidak mau
mendahului sehingga Allah menahan rukuknya Rasulullah agar Sayyidina Ali tidak tertinggal sholat. Kalau sudah Allah berkehendak seperti itu bagaimana? Wah, ini sudah gila ini. Kenapa? Wong sholat berjamaah kok sujud terus. Baru bisa berdiri ketika imam itu sudah assalamualaikum warahmatullah. Baru bisa duduk. Tapi sadar. Nah, itu aneh. Tapi mau berdiri nggak bisa, mau duduk pun nggak bisa. Sampai salam. Nah, itulah. Makanya kita ikuti kalau sudah begitu ya. Tapi sholatnya tetap harus diulang. Yang namanya syariat tetap harus syariat. Tidak boleh. Misalnya kalau seperti itu kan tidak sah secara syariat. Tidak boleh, ini saya hakikatnya sudah sholat meskipun sujud terus. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Syariat tetap harus jalan. Baik. Nah, Bapak Ibu yang sedang belajar zikir nafas, patrap, kita ini sedang belajar tentang lurus ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim itu metodenya banyak. Kalau di Padepokan metodenya ada 2. Zikir nafas dan patrap. Penerapannya ada di sholat khusyuk. Penerapan dalam kehidupan ada di amanah. Jadi kalau memang belum paham ya datanglah ke sini. Nanti ada Pak Koyo, Mas Beken, ada Mas Budi, ada Pak Wahid. Nanti bisa saling sharing ke sini. Ada Mas Sutris, tapi masih jarang ke sini. Nah, setelah ini rajin pasti. Ya, nanti bisa ngobrol, sharing-sharing seperti Pak Asman. Ya, saya indahnya tidak bisa saya menemani Pak Asman karena saya harus bekerja, saya harus melayani anak-anak, saya harus dan lain-lain. Ini waktu kosong saya ketemu Pak Asman, ngobrol, kemudian latihan, gitu. Nah, silahkan di sini. Ini sudah tempatnya sudah saya buat, kita buat nyaman. Ada pendopo, ada musola, bahkan sekarang ada lantai yang atas itu, wah itu, jos. Mantap. Duduk di sana setengah jam berzikir nafas di atas. Alhamdulillah. Ya, tempat refreshing lah ya. Padepokan tempat refreshing, rileks, santai. Nah, Pak Asman santai nggak di sini? Santai, rileks. Santai-santai saja. Pak Asman di sini santai-santai saja. Ya, santai tapi Pasti. Alhamdulillah sambil ya memenuhi amanah, melatih sambil melatih dikir, melatih patrap. Tadi pagi latihan patrap gerak rasa. Nah, keringetan semua tubuhnya sehat. Geraknya cuma pelan ya Pak Asman ya. Nah, tapi tubuh boleh berkeringat. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di Padepokan, mari kita belajar untuk zikir nafas pada malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu yang ada di rumah menyesuaikan tempatnya masing-masing, menyesuaikan tempat duduknya yang nyaman, yang selese, yang rileks, yang boleh bernafas dengan longgar, dengan santai ya. Kita akan melakukan santai-santai saja. Baik. Oke. Baik, yang ada di Danukusuman
silakan untuk menempatkan tempat duduk yang ada dimanapun, kendorkan seluruh otot. Latihan yang akan kita lakukan untuk pertama, Bapak Ibu bernafaslah dengan santai. Baik. Bernafaslah dengan santai. Bernafaslah dengan santai. Nafaslah dengan santai-santai saja. Nafas kita keluar masuk, biarkan dia masuk dengan santai, biarkan dia keluar pun dengan santai. Bersikaplah dengan santai dengan nafas. Tidak perlu ingin cepat. Nikmati apa adanya. Nikmati apa yang sedang terjadi pada tubuh kita, terutama kepada nafas kita. Kita lakukan dengan santai-santai saja. Setelah kita bernafas dengan santai, rileks, panggillah nama Allah, sebutlah nama Allah di dalam setiap nafas yang keluar dan masuk. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Sebutlah asma Allah dengan santai. Sebutlah asma Allah dengan santai dan rileks. Allah. Allah. Nafaslah dengan rileks dan santai sambil memanggil, menyebut Allah. Tingkatkan kesantaiannya, tingkatkan kadar santainya, sehingga setiap tarikan dan hembusan nafas membuat kita lebih santai, lebih rileks. Semakin nafas naik dan turun, semakin membuat rileks, membuat santai.
semakin santai, semakin rileks, akan memudahkan kita untuk berhubung, untuk menyambungkan diri kita kepada Allah. Allah. Kamu meluncurlah ke Allah ketika Allah berserah. Allah Allah mendekat ketika Allah berserah. Mendekat ketika Allah berserah. Allah Allah masuk ke level 4 nafi isbat. Ketika hilangkan semua kecuali Allah. Jika keluar nafas, hilangkan semua kekuatan kecuali kekuatan Allah. Nafas masuk, hilangkan kecuali Allah. Nafas keluar, hilangkan kekuatan selain kekuatan Allah. Sampai nafas keluar masuk adalah kehendak Allah. Ulangi nafi isbat pada level 4. Ketika hilangkan semua kecuali Allah. Ketika nafas keluar Allah, hilangkan semua kekuatan kecuali kekuatan Allah. Baik, silahkan Bapak Ibu dilanjut di rumah masing-masing.